Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di perkuliahan pada hari ini di semester 5. Mata kuliah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 radiologi. Saya Emi Murniati nanti akan menjadi koordinator mata kuliah dengan didampingi oleh dua dosen yang lain yaitu Pak Edi Susanto dan Bu Dartini. Mata kuliah K3 radiologi akan ada bobotnya adalah 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Hanya saja pada prakteknya nanti kalau Anda sudah menerima kontrak belajar akan Anda lihat bahwa untuk kegiatan prakteknya ini berbeda dari kegiatan praktek yang Anda lakukan di laboratorium, karena kalau yang ada di K3 ini adalah prakteknya adalah mengidentifikasi. Ya, jadi Anda lebih kepada pembuatan laporan setelah Anda melakukan pengamatan. Biasanya kakak kelas Anda melakukan pengamatan di rumah sakit atau di perusahaan, tapi mungkin kalau Anda nanti di era pandemi nanti barangkali bisa menyesuaikan melihatnya atau pengamatannya mungkin hanya berdasarkan apa yang Anda lihat di internet ya. Barangkali Anda bisa mencari dari dengan cara daring juga seperti itu, jadi tidak perlu berkunjung langsung ya, karena kita masih belum memperbolehkan mahasiswa melakukan kegiatan di tempat-tempat yang barangkali nanti menimbulkan resiko ya, demikian. Ini adalah manfaat mata kuliahnya, di mana kita nanti bisa memahami atau mahasiswa nanti bisa memahami prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dan penerapannya di bidang radiologi. Ya, antara lain mencakup perundang-undangan yang berkaitan dengan K3, faal kerja dan ergonomi, manajemen K3, penerapan K3 di bidang radiologi. Dalam hal ini adalah kita nanti akan melihat dari radiodiagnostik, radioterapi, kedokteran nuklir dan MRI, dan keselamatan bahan kimia radiologi. Ya, pengantar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 radiologi. Ya. Saya sampaikan data dari Kementerian Kesehatan. Ini data yang diambil tahun 2016 nih ya. Jadi penduduk Indonesia jumlahnya ada 255 juta dan kemudian angkatan kerjanya ada 127,8 juta dan pekerjanya ada 120,8 juta, di mana yang bekerja ini ada yang bekerja di sektor informal maupun formal. Yang formal antara lain bisa ditemukan di industri, perkantoran ya. Dan yang non formal ini ada banyak ya, dari sektor informal, UMKM dan lain sebagainya ya. Dan semuanya ini adalah mempunyai potensi bahaya, apalagi yang di bidang industri ya, mempunyai potensi bahaya baik ringan, sedang maupun berat. Sedangkan yang di perkantoran biasanya potensi bahayanya adalah ringan sampai sedang. Sedangkan yang di sektor informal ini juga ada potensi bahaya ringan, sedang sampai berat. Oleh karena itu, semuanya wajib menyelenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sebagai pendahuluan, kenapa kita harus mempelajari K3 atau kenapa semua sektor yang tadi mempekerjakan tenaga kerja itu harus melakukan K3? Itu adalah karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan antara lain mengatur tentang perlindungan tenaga kerja, yaitu bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai agama. Ya, karena kita nanti lingkupnya adalah K3 yang khusus di bidang radiologi ya. Jadi bukan K3 umum, tapi ini adalah K3 radiologi. Maka Anda bisa melihat kira-kira potensi bahaya apa yang ada di instalasi radiologi dengan model pekerjaan yang seperti ini, kurang lebih seperti yang
ada pada gambar-gambar yang ada pada slide ini ya. Ada yang bekerja di bidang radiodiagnostik, ada yang di MRI, radioterapi ya. Jadi semuanya mempunyai potensi bahaya yang masing-masing sendiri-sendiri, bahkan ada yang di administrasi sekalipun, itu gambar yang di tengah itu ya. Untuk resepsionis, untuk petugas administrasi, itu pun yang sepertinya sederhana pun dia mempunyai potensi bahaya ya. Jadi semuanya itu karena adanya potensi bahaya, maka kita wajib menyelenggarakan K3, terlebih karena kita menggunakan radiasi pengion, maka kewajiban kita untuk menyelenggarakan K3 dan memperhatikan K3 lebih meningkat lagi. Ini adalah materi yang nanti akan Anda terima dalam satu semester nanti ya. Jadi ada tentang undang-undang, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang K3 Radiasi. Kemudian ada tentang terkait dengan ilmu K3 itu sendiri, di mana nanti Anda akan kami perkenalkan dengan istilah ergonomi, faal kerja, penyakit akibat kerja. Kemudian kita juga diberikan amanah untuk memahami tentang pasien safety, ya, diberikan kewajiban untuk memahami tentang pasien safety. Pasien safety ini ada pasien safety di rumah sakit dan juga ada pasien safety yang khusus di instalasi radiologi. Nanti kita akan lihat, kita akan diskusikan bersama. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan ilmu manajemen ya, dimana di sini ternyata yang namanya K3 tidak boleh terlepas dari yang namanya manajemen, dimana untuk ilmu manajemen ini kita membaginya menjadi manajemen pada K3 kimia di radiologi, kemudian ada manajemen dan manajemen resiko K3. Dan kemudian keseluruhan materi yang kita terima nanti akan kita terapkan, akan kita amati pelaksanaannya di instalasi radiologi, baik itu di kedokteran nuklir, MRI, dan radioterapi ataupun radiodiagnostik secara umum. Oke, kita sudah melihat tadi ya kira-kira akan belajar apa. Nah, kemudian kita akan masuk, kenapa sih harus repot-repot mempelajari K3 radiologi ya, K3 yang khusus di radiologi itu seperti apa. Kita lihat masalah yang ada di instalasi radiologi itu masalah apa saja ya. Ternyata bukan hanya radiasi saja ya, tetapi kita juga mengetahui ada beberapa bahaya yang ada di instalasi radiologi. Yang pertama adalah bahaya fisik ya, bahaya fisik atau bahaya fisika. Ini yang barangkali terkait langsung dengan radiasi itu sendiri, yaitu memang nomor satu ya, karena kita memang menggunakan radiasi yang itu notabene memang sangat berbahaya ya, jadi tidak bisa dipandang enteng, sehingga bahaya fisik ini menjadi masalah yang pertama di instalasi radiologi. Yang kedua adalah bahaya kimia. Apabila instalasi radiologi Anda masih menggunakan sistem pencucian dengan automatic processing ataupun manual, itu mempunyai resiko bahan kimia di radiologi ya. Terlebih juga karena kita menggunakan bahan-bahan kontras, bahan-bahan obat-obatan yang mungkin digunakan pada pemeriksaan ya. Itu juga termasuk dalam bahaya kimia yang ada di instalasi radiologi. Yang berikutnya adalah bahaya biologi. Bahaya biologi yang seperti apa ya? Bahaya biologi antara lain adalah penularan penyakit karena virus, karena bakteri ya, infeksi nosokomial itu termasuk dalam bahaya biologi yang ada di instalasi radiologi. Terlebih di sekarang ini di mana ada pandemi COVID ini ya, bahaya biologi sangat-sangat mengintai di instalasi radiologi. Selain itu, apalagi ya? Ya tentunya misalnya ada nyamuk ya, ada serangga dan lain sebagainya, itu juga ada kemungkinan ada di instalasi radiologi ya. Jadi itu juga termasuk yang disebutkan sebagai bahaya biologi. Yang berikutnya adalah bahaya ergonomi. Apakah yang dimaksud dengan bahaya ergonomi? Instalasi radiologi identik dengan peralatan-peralatan yang barangkali ukurannya besar-besar, berat, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk dalam bahaya ergonomi. Bukan hanya pesawatnya, tetapi mungkin juga imaging plate-nya juga tidak ringan ya. Kadang-kadang ada orang yang sampai terkilir gara-gara membawa
imaging plate ya. Kalau zaman dulu masih menggunakan kaset itu sudah jelas lebih berat dibanding imaging plate yang ada sekarang ya. Membawa kaset, kemudian mendengar standar kaset dan lain sebagainya itu adalah termasuk dengan bahaya ergonomi ya. Kalau alatnya terlalu besar, alatnya terlalu berat, kita akan tidak nyaman ketika bekerja, itu termasuk dalam bahaya ergonomi ya. Selain itu, kita juga mungkin memerlukan tempat duduk, memerlukan meja, memerlukan ruangan yang tersetting dengan bagus. Itu termasuk juga bahaya ergonomi. Anda bisa bayangkan kalau instalasi radiologi Anda itu misalnya letaknya jauh-jauh antara satu ruangan dengan ruangan yang lain. Tempat untuk melihat gambar yang Anda hasilkan, CR-nya misalnya. Kalau zaman dulu kamar gelapnya misalnya, letaknya jauh, maka Anda ketika setelah memotret, setelah mengambil gambar pada pasien, setelah melakukan X-ray, harus berlari ke tempat sentral untuk pengelolaan gambar. Nah, itu kan bikin capek. Ya, nanti tenaganya habis hanya untuk membawa kaset ke sana kemari ya. Itu juga termasuk yang disebutkan sebagai bahaya ergonomi. Yang lain, misalnya Anda melihat setting ruangan yang tidak nyaman, sehingga setiap hari yang namanya berangkat pasien itu menumpuk, dan kemudian menjadi Anda susah berjalan, dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk dalam bahaya ergonomi. Setting ruangan, desain alat, ya, itu termasuk dalam bahaya ergonomi. Bahaya psikososial, yang seperti apakah itu bahaya psikososial? Itu adalah hubungan kita dengan sesama teman, hubungan kita dengan atasan, hubungan kita dengan instalasi yang lain, ya, hubungan kita dengan pasien dan lain sebagainya, termasuk dalam bahaya psikososial, ya. Kemudian bahaya mekanik yang seperti apa, ya? Misalnya terkait dengan penggunaan peralatan ya. Kemudian di situ terdapat kemungkinan alat tersebut mengalami kerusakan dan kemudian jatuh, membutuhkan perbaikan dan lain sebagainya, itu termasuk dalam bahaya mekanik. Bahaya listrik, wah tidak usah dijelaskan, sudah jelas kalau X-ray itu menggunakan listrik yang besar ya. Demikian juga dengan MRI, semuanya menggunakan listrik ya di instalasi radiologi, jadi sangat tergantung sekali dengan listrik yang bisa menjadi teman kita tapi juga bisa menjadi bahaya yang mengintai ya. Kemudian masalah yang lain terkait dengan kecelakaan ya, pasien jatuh atau pasien terpeleset dan lain sebagainya, belum sampai jatuh tapi sudah terpeleset, itu juga bisa menimbulkan masalah ya, karena itu nanti bisa komplain dan lain sebagainya, itu menjadikan timbulnya kecelakaan. Yang lain terkait dengan hal-hal yang bersifat fisik seperti itu, bisa jadi terjadi kecelakaan karena salah obat dan lain sebagainya, itu juga termasuk dalam kecelakaan. Kemudian masalah yang lain terkait dengan benda tajam, kita pahami bahwa di instalasi radiologi kadang-kadang kita menggunakan alat suntik, kita menggunakan ampul dan lain sebagainya, yang itu mempunyai resiko tertusuk ya, karena itu cukup tajam ya. Jadi itu adalah termasuk juga masalah yang ada di instalasi radiologi. Yang lain-lain barangkali bisa Anda kembangkan dan bisa Anda cari sendiri. Ini adalah tujuan pelaksanaan K3 radiologi ya, ini yang sering saya sampaikan, yang dengan bahasa yang indah ya, dengan bahasanya bahasa dewa, saya katakan seperti itu. Terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif untuk SDM instalasi radiologi. Aman dan sehat bagi pasien, pengunjung atau pengantar pasien, masyarakat, dan lingkungan sekitar instalasi radiologi, sehingga proses pelayanan instalasi radiologi berjalan baik dan lancar. Sedangkan tujuan khususnya, tercapainya atau terwujudnya organisasi kerja yang mendukung tercapainya K3 instalasi radiologi, meningkatnya profesionalisme dalam hal K3 bagi manajemen, pelaksana, dan pendukung program. Lanjutan dari tujuan khusus tadi adalah terpenuhinya syarat-syarat K3 di setiap unit kerja, terlindunginya pekerja dan mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja,
PAK, dan KAK, penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja, terselenggaranya program K3 instalasi radiologi secara optimal dan menyeluruh, peningkatan mutu, citra, dan produktivitas instalasi radiologi. Demikian sebagai pengantar untuk mata kuliah K3 radiologi ya. Dan untuk selanjutnya Anda bisa menemui dosen-dosen yang lain untuk menyampaikan materi ya. Materi tidak harus sekuen ya, siapa yang berkesempatan, karena dua dosen yang lain, yang satu Pak Edi itu adalah Wadir 1 dan Bu Dartini adalah Kaprodi. Barangkali kalau beliau sibuk ya silahkan, kalau saya ada waktu nanti saya yang akan mengisi terlebih dahulu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.